Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam agromedis. Bapak, Ibu, Saudara, dan adik-adik sekalian, alhamdulillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari ke-22 ya di bulan Ramadan ya. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan, diberikan kesempatan waktu luang gitu ya, sehingga kita bersama-sama bisa hadir pada acara webinar online dengan tema Cita-citaku ingin menjadi dokter. Tips sukses, daftar, dan kuliah di FK. Nah, sepertinya menarik sekali ya topik ini ya. Karena cita-cita dokter itu kan masih menjadi favorit ya dari banyak orang gitu ya. Mungkin akan ada banyak hal yang harus diketahui, apa dan bagaimana nanti di FK gitu ya. Kemudian kira-kira nanti kalau sudah selesai tuh mau jadi seperti apa gitu ya. Nah, akan banyak ada informasi ya yang harus diketahui adik dan mungkin orang tua yang berkeinginan putra-putrinya kuliah di FK. Nah, alhamdulillah pada pagi hari ini Fakultas Kedokteran Universitas Jember berkesempatan mengundang dua narasumber hebat ya. Yang pertama, mari kita sapa langsung saja dua narasumber kita ya. Yang pertama ada Dr. Holis Abrori, MKes MPDK. Selamat pagi, Dokter. Pagi. Sehat, Dok? Alhamdulillah. Sehat. Baik, terima kasih. Dan yang kedua, narasumber kita dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Dr. Nani Cahyono Sidarsono, spesialis Dr. Nani Cahyani Sidarsono, mohon maaf Dokter, spesialis kedokteran olahraga. Selamat pagi Dokter. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Dok atas kehadirannya Dok pada acara hari ini. Dan saya sendiri, Dr. Elin Rusakina, moderator pada hari ini ya, akan bertugas memandu berlangsungnya webinar pada hari ini. Sebagai informasi, alhamdulillah ya, peserta webinar kali ini 600 lebih ya, 603. Peserta terjauhnya ada yang dari Aceh, dari Papua, dari Gorontalo, dari Kupang. Subhanallah ya, antusiasme Bapak Ibu dan adik semuanya, terima kasih kami sampaikan atas antusiasmenya. Acara selanjutnya yaitu sambutan oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Jember. Kepada Dr. Supangat MKes PSD SPBA, kami persilahkan. Pagi ini ketika saya membuka Twitter saya cukup surprise karena di salah satu notifikasinya itu ada tweet dari seorang atlet, dia juga seorang advokat yang kemudian mentweetkan di dalam Twitternya, "So I am gonna be doctor." Yang menjadi menarik adalah bahwa tweet yang ditweetkan tanggal 12 ini sudah di-retweet 36 kali dan sudah di-like oleh 2.900 likes. Ini luar biasa dengan komen-komen yang kemudian sangat variatif sekali, tetapi menunjukkan bahwa betapa kemudian cita-cita dokter itu menjadi impian banyak orang. Dari sekian alasan ingin jadi dokter, ada 3 minimal yang kemudian kita notice di sini adalah yang pertama bahwa dokter adalah profesi yang melengkapi segala bidang. Ada seni di sana, ada olahraga di sana, ini dokter Nani adalah dokter olahraga. Dan ada banyak profesi yang kemudian bisa terlibat untuk menjadi seorang dokter. Yang kedua adalah dokter bisa membahagiakan pasien, dan itulah bagian dokter ketika berhasil membuat pasiennya bahagia. Yang ketiga, alasan jadi dokter adalah pendengar profesional. Dari riset didapatkan bahwa dokter setiap harinya mendengarkan lebih dari 2.000 kata sehari. Dan itu adalah prestasi mendengarkan yang luar biasa. Dan sekalian hari ini mudah-mudahan kita sekalian dapat mendapatkan banyak hal, banyak ilmu dari dua dokter kita. Terima kasih Dr. Holis dan Dr. Nani atas hadirnya. Mudah-mudahan acara kita lancar. Dan satu ungkapan yang sangat populer di dalam kita,
di teman-teman SMA adalah bahwa SMA adalah masa yang paling indah. Masa terindah adalah masa SMA. Tetapi masa yang lebih indah adalah masa di saat kita diterima di FK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada para peserta selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab dari Dr. Widyadi Harinugroho. Bagaimanakah cara belajar efektif di Fakultas Kedokteran? Ya, disilahkan kepada Dr. Holis dan Dr. Nani, mungkin Dr. Ya, Dr. saya Holis, duluan. ya. Saya duluan, Dr. Nani ya. Silakan. Terima kasih. Jadi ada pertanyaan bagaimana cara belajar yang efektif. Sebenarnya kalau cara belajar itu setiap orang punya gaya belajar atau strategi belajar yang berbeda-beda. Yang pertama menurut saya masing-masing mahasiswa atau pembelajar itu harus mengidentifikasi dirinya. Gaya belajar seperti apa yang paling nyaman, sehingga itu akan menjadi efektif untuk dirinya. Karena tidak ada, misalnya saya tidak bisa mencontoh cara belajarnya orang lain. Paling simpel adalah kalau ada, saya pernah punya teman, dia belajarnya akan efektif kalau sambil mendengarkan musik. Sementara saya, itu dengan mendengarkan musik itu malah konsentrasi terbelah. Gitu. Itu satu contoh. Sehingga adik-adik siapapun gitu kalau mau belajar yang efektif, menurut saya harus melakukan kajian kepada dirinya. Kira-kira belajar seperti apa yang paling cocok, paling efektif untuk masing-masing. Jadi tidak ada belajarmu harus begini, begitu, menurut saya tidak ada. Begitu dokter mungkin ininya, menurut saya seperti itu, karena dari berbagai referensi yang saya dapatkan, memang setiap orang itu punya karakteristik belajar yang berbeda-beda, sehingga efektivitasnya juga bisa menyesuaikan dengan kondisi paling ideal di masing-masing. Terima kasih. Terima kasih Dr. Holis. Kepada Dr. Nani disilahkan untuk menambahkan ya. Dok. Jadi memang bagaimana seseorang belajar itu setiap orang tuh unik. Ada yang lebih dominannya tuh kalau dia membaca itu, jadi dia tipenya adalah tipe read gitu ya. Ada yang tipenya adalah tipe mendengar, auditory. Ada yang tipenya psikomotor, jadi harus pegang-pegang gitu. Jadi dia harus praktek baru dia belajar gitu. Umumnya sih seseorang itu campuran. Jadi jarang sekali yang hanya read saja atau hanya psikomotor saja. Dan penelitian memperlihatkan bahwa kalau semua modalitas digunakan itu akan lebih efektif. Tapi tentu saja uniqueness ini juga harus dikenali gitu. Jadi mohon maaf dokter, jadi memang harus dilihat mana yang paling efektif. Termasuk juga belajar sendiri, belajar rame-rame, belajar dengerin musik atau belajar sepi itu sangat unik. Demikian. Terima kasih kepada Dr. Nani atas jawabannya. Untuk pertanyaan kedua, apakah perbedaannya dokter spesialis dan dokter spesialis konsultan? Pertanyaan dari saudara Audrey ini ya. Dr. Nani, kami persilahkan untuk menjawab dulu, Dok. Jadi gini, tadi Dr. Holis kan sudah memperlihatkan gambarannya ya, bahwa gelar profesi pertama itu adalah dokter. Gelar profesi sesudah dokter itu adalah dokter spesialis. Jadi dari dokter ke dokter spesialis itu memerlukan pendidikan atau training sehingga seseorang memiliki kualifikasi dokter spesialis. Nah, karena sudah berkembangnya ilmu pengetahuan maupun ilmu kedokteran, maka di atas dokter itu ada lagi kemampuan yang lebih mendalam. Jadi contohnya misalnya di penyakit dalam, dokter spesialis penyakit dalam itu ada pendalamannya lagi, yaitu misalnya di bidang metabolik endokrin dan diabetes. Jadi kalau seseorang mendalami penyakit dalam aspek metabolik endokrin dan diabetes, maka dia akan menjadi dokter spesialis konsultan metabolik endokrin dan diabetes. Itu memahaminya demikian. Jadi kalau dari segi kemampuan, maka
seseorang yang konsultan itu sudah lebih mendalam di satu aspek tertentu dari spesialisasinya. Demikian. Baik, terima kasih. Jadi pendalaman materi tertentu ya dok ya. Kemudian Dr. Holis mungkin ada yang mau ditambahkan? Cukup, saya rasa Cukup ya. penjelasan Oke. Dr. Rani. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan berikutnya, ini benar lanjutan ya. Apakah perbedaan dari dokter lulusan kelas reguler dan dokter lulusan kelas internasional? Dari Saudara Taufikur Rahman. Dokter Holis Ya, mungkin terima disilakan. kasih. Jadi kalau bedanya ya internasional sama yang reguler, tentunya nanti mungkin Dr. Nani yang punya pengalaman itu bisa melengkapi. Karena bahasa yang digunakan biasanya berbeda, jadi kemampuan bahasa Inggris atau bahasa lain yang digunakan tentu lebih unggul. Di beberapa program internasional itu juga menampilkan beberapa unggulan, misalnya seperti tadi disampaikan Dr. Nani, mereka yang ikut program internasional mendapat kesempatan pendalaman riset ke luar negeri sehingga punya kemampuan-kemampuan lebih di bidang itu dan seterusnya. Di Fakultas Kedokteran yang lain mungkin akan membuat spesifikasi tertentu atau keunikan tertentu terhadap lulusan yang program internasionalnya. Walaupun ada juga kelas internasional yang sebenarnya hanya beda bahasa saja, bahasa pengantar saja, itu juga terjadi di beberapa fakultas kedokteran di Indonesia. Ada juga program internasional itu yang fakultas kedokteran tertentu hanya menerima mahasiswa asing misalnya. Itu juga ada. Kemudian ada juga yang membuat kelas campuran orang asing maupun orang lokal sebagai mahasiswa dan sebagainya. Jadi kalau ditanya keunggulannya, nanti masing-masing institusi akan berbeda karakteristiknya terhadap kelulusannya. Oke, terima kasih. Mungkin Dr. Nani silakan. Disilakan Dr. Nani. Tadi Dr. Holis sudah menjelaskan, kalau di UI itu memang dari segi program pendidikannya itu lebih lama, tapi sebetulnya standar yang dicapai, standar kita tetap mengacunya kepada standar kompetensi dokter Indonesia, sehingga baik dari kelas internasional maupun reguler nantinya harus lulus UKMPPD juga kalau misalnya mau jadi dokter. Yang beda juga kalau di UI biaya pendidikannya. Kalau di kelas reguler itu biaya pendidikannya kan biaya pendidikan berkeadilan, bisa menyesuaikan dengan kemampuan. Kalau di kelas internasional hanya satu, jadi hanya satu biaya dan ya lebih mahal gitu memang. Jadi sekolahnya lebih lama dan bayarnya lebih mahal. Kalau kita lihat dari sisi finansial, tapi kalau kita lihatnya dari sisi pengalaman, maka peserta didik itu atau mahasiswa itu mendapatkan luar negeri, termasuk juga mendapatkan networking, dan kita udah cukup lama ya punya kelas internasional, bahkan lulusannya sudah ada yang menjadi PhD dan menjadi staf di kita gitu. Jadi kalau saya lihat sih sebetulnya meskipun seleksi masuknya berbeda, tapi hasilnya juga sebetulnya di UI lumayan bagus. Bagus ya. Oke, baik, terima kasih dokter atas jawabannya. Kami berikan kesempatan untuk yang interaktif kepada Saudara Adinda Kamelia. Mungkin bisa menyampaikan pertanyaannya, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Dek. Apakah anak SMK kesehatan bisa masuk FK dari jalur SNM dan SBM? Apakah anak SMK bisa memasuki FK melalui jalur SNMPTN? Begitu ya, Dek, pertanyaan Dek ya? Dan SBMPTN. Dan SBM. Saya kira ini setipe dengan, tadi ada yang bertanya, apakah anak IPS juga ya bisa masuk ke FK? Terima kasih, Dek, pertanyaannya. Kami persilahkan kepada Dr. Holis Ya, dulu. boleh. Ya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk jalur SNMPTN, karena portofolio yang akan dinilai, sejauh ini dari sistem yang ada yang diatur dalam panduan SNMPTN-nya itu tidak memungkinkan dari SMK kesehatan atau SMK lain maupun jurusan IPS untuk mengambil pendidikan di pendidikan kedokteran. Tetapi kalau untuk jalur SBMPTN,
sebenarnya itu terbuka kesempatan untuk mendaftar. Hanya saja karena mungkin background keilmuannya ada sedikit berbeda, maka adik-adik ketika mengikuti uji UTBK seleksi tadi harus benar belajar yang menjadi prasyarat minimal nanti harus bersaing dengan mereka-mereka yang dari SMA IPA itu tentunya. Dan itu memang karena di jalur SBMPTN itu memang tidak ada syarat khusus harus jurusan IPA ataupun SMA. Di sana dibuka kesempatan untuk masuk ke melalui jalur itu. Namun pengalaman di Fakultas Kedokteran UNED pernah ada mahasiswa dari SMK Farmasi itu diterima dan punya prestasi yang bagus. Ya, saya tanya waktu itu, dia ternyata memang 1 tahun itu mengikuti bimbingan belajar karena setelah lulus SMK Farmasi, kemudian dia merasa pengen jadi dokter sehingga akhirnya mengikuti program bimbingan lah, ada entah mendatangkan guru atau apa, sehingga dia berhasil belajar biologi, fisika, kimia, matematika yang menjadi basis ilmu di tes masuk itu, sehingga dia berhasil masuk dan memiliki prestasi yang lumayan. Kalau yang dari IPS pernah juga pengalaman berhasil masuk, tetapi mengalami kesulitan. Kebetulan yang bersangkutan murni dari tes itu memang dia belajar entah dari bimbingan atau apa, 1 tahun kemudian masuk di FK UNED ini pernah ada, jadi tapi akhirnya kesulitan selama di pendidikan dan akhirnya memutuskan untuk berhenti yang bersangkutan. Jadi itu kalau pengalaman kami di Fakultas Kedokteran UNED pernah ada seperti itu, dan ya saya rasa itu sangat tergantung pada individu mahasiswanya, apakah dia mampu beradaptasi dengan lingkungan baru, ilmu-ilmu baru yang sebelumnya mungkin sudah tidak pernah dipelajari lagi, sehingga ketika tes whatever ya tesnya, karena tesnya kan jalurnya umum banget, jadi tidak spesifik kalau kedokteran itu harus angka ini itu yang bagus, sehingga berdasarkan skor penerimaan itu kemudian bisa diterima. Dan ya hasilnya berbeda-beda tergantung pada kesempatan maupun kemampuan beradaptasi dari masing-masing. Terima kasih. Mungkin Dokter Nani ada pengalaman nggak dari yang lain gitu misalnya? Silakan Dokter Nani. Enggak ya. Saya mungkin yang saya ingat tuh yang dari madrasah ya, jalur sekolah agama. Itu dulu pernah ada yang saya kenal betul gitu ya. Dan sebetulnya sih lumayan struggling, tapi kembali lagi gini, kalau saya lihat sih sebetulnya kemampuan kognitif itu memang meskipun diminta tinggi, tapi itu adalah sesuatu yang bisa dikejar. Seperti halnya tadi ada yang bertanya ya di chatroom, bahasa Inggris, itu bahasa Inggris kan bisa dipelajari, bisa dikejar. Yang mungkin tidak bisa dikejar itu adalah trustworthiness. Kita tuh orang yang bisa dipercaya apa enggak, itu agak lama tuh bisa terbangun yang seperti itu. Empati itu juga agak lama. Kemauan untuk berkorban untuk orang lain itu juga harus ada upbringing-nya atau harus ada asah-asuhnya. Tapi kalau hal-hal yang terkait dengan bahasa Inggris, dengan skor-skor yang tadi Dr. Kolis sampaikan, itu saya lihat banyak cerita gitu ya. Apakah dia ambil gap year gitu 1 tahun berhenti dulu bimbingan belajar, atau mengulang waktu di FK-nya, jadi sekolahnya lebih lama, tapi itu lebih bisa dikejar, gitu sih. Baik, terima kasih Dokter Nani atas jawabannya. Selanjutnya kami berikan untuk yang interaktif lagi, 1 kali lagi kepada Saudara Khairul Imam Wahyudi. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya ingin bertanya, setelah nanti lulus seleksi, ketika pendidikan dokter itu materi yang dipelajari apakah hanya mengkhususkan pada biologi? Nah, untuk yang kedua itu, apa yang membedakan pendidikan dokter di UNED dengan ada namanya agromedis dengan pendidikan atau FK universitas lain? Terima kasih. Terima kasih Khairul Imam. Ya, terima kasih. Kalau setelah masuk pendidikan apa yang akan didalami oleh seorang calon dokter?
tentu basis utamanya memang ilmu biologi, tapi ilmu lain sangat mendukung, misalnya fisika, kimia, matematika. Misalnya. Kemampuan matematika logika itu menjadi penting juga di Fakultas Kedokteran karena apa? Ketika menghitung dosis, menghitung kebutuhan cairan infus dan sebagainya dengan kemampuan menghitung cepat itu akan terutama kasus-kasus emergensi itu kan kita harus segera menghitung kebutuhan obat dan sebagainya dengan cepat. Itu matematika menjadi sesuatu yang sangat penting. Kemudian fisika, tubuh kita ini merupakan fisika. Dokter Nani ini jagonya untuk bagaimana penerapan ilmu fisika di dalam tubuh kita gitu. Itu menjadi basis pengetahuan dasar yang penting karena fisika akan menjadi ilmu yang mendasari bagaimana tubuh kita bekerja dan melakukan otomasi dan sebagainya. Karena ada kelistrikan di tubuh kita, terutama di jantung dan otak, begitu. Bagaimana dia kelistrikan ini akan, dan itu basisnya adalah ilmu fisika. Kalau ilmu kimia pasti ya, ilmu kimia tentu karena struktur manusia itu dari bahan-bahan kimia, obat-obatan juga bahan kimia yang bagaimana gugus-gugus, bagaimana senyawa-senyawa tadi bisa berinteraksi, bisa bermanfaat bagi manusia untuk penyembuhan, untuk membunuh penyakit, membunuh virus dan sebagainya, tentu basis ilmu. Tapi jangan lupa ilmu-ilmu sosial itu sebenarnya saat ini menjadi salah satu ilmu yang penting. Sosiologi, budaya dan sebagainya, karena tadi Dr. Nani bilang bahwa sempat menyampaikan bahwa bagaimana trust, bagaimana empati dibangun, tentu seorang calon dokter harus punya kepekaan sosial. Dan itu bisa dipelajari dan bisa dilatihkan walaupun lumayan berat, tapi adik-adik yang mau menjadi dokter saat ini justru harus belajar itu juga. Apalagi sekarang itu kan banyak juga dokter yang dituntut dan sebagainya, tentu karena mungkin dituntut karena banyak faktor, mungkin pemahamannya terhadap kesadaran hukum, terhadap tata sosial di masyarakat dan sebagainya yang mungkin kurang dipahami dokter sehingga dokter dianggap melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dan itu kemudian diadukan ke pihak-pihak yang berwenang misalnya, sehingga kemampuan komunikasi dan sebagainya tadi sudah sempat disinggung Dr. Nani juga, itu menjadi penting karena kalau dokter zaman dulu kan orang langsung suruh masuk kamar, diperiksa atau diobati, bahkan langsung disuntik gitu. Praktik-praktik seperti itu dulu memang ada, tapi kalau dokter yang zaman sekarang rasanya itu dokter yang aneh. Sekarang itu pasti pasien itu ingin berdiskusi, berkonsultasi, memahami bagaimana penyakitnya dan sebagainya. Tentu banyak sekali ilmu-ilmu pendukung supaya dokter tadi bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk pasiennya. Itu yang mungkin bisa Jadi semua ilmu akan bermanfaat di pendidikan kedokteran dan digunakan. Terima kasih. Yang mungkin kedua, Dr. Nani. Yang kedua, yang kedua tentang agromedis ya. Oke, agromedis itu sebenarnya adalah suatu cabang ilmu kedokteran yang mengelola masalah-masalah kesehatan pada kelompok-kelompok khusus petani. Dalam konteks yang sempit sih petani, tapi sebenarnya tidak hanya petani, tapi petani, nelayan, dan sebagainya, termasuk konsumen yang menggunakan produk-produknya pertanian. Karena produk pertanian itu sekarang kan juga ada beras yang dimakan orang kota juga, bagaimana efeknya insektisida yang terkandung dalam beras dan sebagainya, kemudian sayur-sayuran yang mungkin menggunakan pupuk, ada yang menggunakan bahan organik dan non-organik dan sebagainya, itu kan menjadi kajian kami di Fakultas Kedokteran Universitas Jember terkait dengan bahan-bahan dan dampaknya pada masyarakat yang menggunakan produk-produk, khususnya produk-produk pertanian. Dan itu yang dipelajari secara agak spesifik mendalam di Fakultas Kedokteran Universitas Jember. Di tempat lain mungkin setiap Fakultas Kedokteran membuat suatu karakteristik tersendiri sebagai unggulan dalam program pendidikannya. Oke, itu mungkin. Terima kasih. Terima kasih Dr. Valis. Kepada Dr. Nani mungkin bisa menambahkan untuk pertanyaan pertama, Dok. Kayaknya udah lengkap tadi ya, Dr. Valis. Sudah, Dok? Ya, rasanya udah mantap. Oke, terima kasih Dr. Nani. Selanjutnya saya lanjutkan untuk pertanyaan dari menu chat lagi, satu lagi terkait dengan jika passing grade-nya 4,5%,
kira-kira berapa dok skor UTBK-nya? Pertanyaan dari Cut Nurhilda. Mungkin disilahkan kepada Dokter Saya nyerah. Nani. Dokter Nani. Terima kasih. Jadi kebetulan Dr. Halis pasti lebih tahu. saya kebetulan sempat berdiskusi dengan 2 orang tim yang mengelola UTBK gitu. Beliau adalah psikometrisian dari 2 universitas yang kebetulan mengelola itu. Jadi kita tidak bisa menghitung dalam bentuk persen-persen sesedap berapa persen bobotnya dibandingkan matematika, fisika, kimia, dan lainnya. Tapi begitu fakultas teknik, misalnya jurusan-jurusan teknik itu bobot matematika, fisikanya itu lebih besar dari biologinya. Dan seterusnya, sehingga kita tidak bisa hanya persentase. Karena ilmu kesehatan dengan ilmu pertanian itu akan berbeda cara menilai hasil UTBK-nya. Karena UTBK itu kan masing-masing punya skor, misalnya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kemudian matematika, fisika, kimia, biologi, itu berbeda-beda dalam pembobotan nanti. Tentu kalau yang kedokteran itu bobot tertingginya di biologi dan kimia. Biologi paling tinggi, terus kimia, fisika, dan matematika itu yang kedua, kemudian yang lainnya bobotnya di bawah itu. Sehingga meskipun misalnya adik-adik punya skor sama UTBK-nya, misalnya sama-sama 500 gitu ya, memilih program studi yang sama, itu bisa satunya keterima, bisa satunya nggak keterima karena tadi ternyata si ini unggul biologi, sementara biologi itu menjadi bobot yang lebih tinggi. Gitu. Sebenarnya Dr. Nani juga kenal sama psikometrisian itu juga. Gitu. Cuman saya mungkin punya kesempatan ketemu langsung yang berdiskusi kapan hari itu bagaimana UTBK itu dikelola, diinterpretasikan. Jadi adik-adik mungkin memang bisa melakukan passing grade. Nah, kalau passing grade itu sangat dinamis ya, naik turun. Artinya kalau peminatnya banyak, terus yang daftar pas pinter-pinter ya tentu passing grade-nya akan naik skornya. Kemudian kalau tahun itu misalnya yang daftar jumlahnya nggak sebanyak tahun sebelumnya dengan kualitas pendaftarnya lebih rendah misalnya ya akan. Dan adik-adik harus melihat begini. Tidak selalu yang jumlah peminatnya banyak itu skor masuknya juga tinggi. Ya kayak misalnya di UI itu walaupun pesertanya mungkin tidak terlalu banyak, tapi yang mendaftar itu punya bobot yang lumayan, sehingga skornya kalau yang saya tahu selama ini skor masuk di FKUI itu paling tinggi di antara fakultas-fakultas kedokteran yang lain, yang saya pahami. Dan itu juga kalau saya tracing dari teman saya yang di SMA atau teman-teman adik-adik mahasiswa adik-adik di SMA yang diterima di FKUI itu rata-rata memang punya prestasi yang luar biasa secara akademis gitu. Demikian juga di fakultas kedokteran yang lain itu biasanya mahasiswa yang masuk adalah mahasiswa yang berasal dari SMA yang terbaik di kota masing-masing dan biasanya merupakan peringkat atas di masing-masing institusinya supaya bisa masuk di fakultas kedokteran. Jadi itu selama ini karena itu kami biasanya juga memang menerima mahasiswa-mahasiswa dengan kualitas yang lebih baik dibandingkan program studi yang lain gitu. Rata-rata sih seperti itu. Bahkan kalau saya lihat di rekap nasional memang misalnya 10 besar program studi dengan nilai tertinggi itu ya dari 10 program studi itu yang 7 itu FK, sisanya prodi yang lain gitu. Karena itu adik-adik harus melakukan suatu kajian tersendiri, bisa dengan melihat informasi-informasi misalnya ketatan persaingan di webnya SNMPTN, SBMPTN, kemudian melihat kakak kelasnya di mana tadi Dr. Nani menyampaikan bahwa alumni untuk SNMPTN menjadi salah satu poin penilaian. Jadi itu contohnya kalau kakak kelas Anda yang diterima di universitas tertentu melalui jalur SNMPTN itu di sana dia bisa performanya bisa bagus, maka peluang adik-adik kelasnya untuk diterima juga akan baik, akan tinggi. Seperti yang dilakukan di kami di Universitas Jember juga begitu. Kita akan melakukan seleksi di SNMPTN, kita lihat dari SMA A ini yang berada di UNED itu seperti apa. Kalau di UNED-nya kualitasnya tidak bagus, performanya nggak bagus, tentu kita pertimbangkan lagi untuk menerima dari SMA tersebut. Mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Holis. Selanjutnya, kesempatan kami berikan kepada saudara yang menanyakan langsung ya, interaktif. Mungkin bisa siapa yang
Oh, Dr. Septa. Disilakan, Dokter. Dr. Septa Wahidi. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada Dr. Eli, Dr. Kolis, dan Dr. Nani. Pertanyaan saya terkait dengan cara masuk sebetulnya. Ada dua hal yang saya ingin tanyakan. Pertanyaan pertama itu sangat menarik tadi, bahwa mempertimbangkan banyak faktor untuk bisa masuk dan diterima. Nah, sekarang sistem untuk masuk kan sudah, sistem sekolah SMA kan sudah berbeda. Sistemnya adalah sistem zonasi, sehingga ada beberapa orang yang memang memiliki kualitas yang bagus, tetapi tidak bisa karena jarak mereka terhadap sekolah yang bagus menjadi tidak dalam satu zonasi. Menurut saya, mungkin sistem terkait dengan pertimbangan SMA itu juga perlu dirubah. Artinya, mohon masukan sih saya sebetulnya bagaimana yang baik itu satu pertanyaan saya terkait dengan sistem zonasi dan sistem pertimbangan SMA masih dipertimbangkan, baik di UNES tadi saya dengar, di UI juga masih mempertimbangkan hal itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, terkait dengan biaya. Sistem pembiayaan tadi di UI di kelas internasional lebih tinggi, kemudian dengan faktor pertimbangan-pertimbangan, tapi kualitasnya sedikit akan berbeda pada saat setelah menjadi dokternya nanti. Bagaimana dengan anak-anak yang tidak punya, tetapi dia pinter, kemudian dia masuk, tetapi biaya itu bagaimana? Apakah ada program khusus terkait itu dan berapa persen program itu ada, terutama di UI? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Septa atas pertanyaannya. Kami persilahkan kepada Dr. Nani untuk menyampaikan jawaban, Dok. Iya. Jadi memang kalau saya perhatikan penerimaan mahasiswa di universitas ini sangat dinamis gitu ya. Saya dulu suka nggak berani jawab tuh kalau ada yang tanya. Soalnya saya nggak tahu tahun depan tuh bagaimana. Karena berubah-berubah terus. Termasuk saat ini berubah bahkan penerimaan di SMA-nya gitu. Nah, sebetulnya mengapa riwayat itu menjadi penting itu juga sebetulnya kan dari kajian statistiknya ya awalnya. Bahwa secara statistik ternyata terlihat bahwa ada stream-stream tertentu yang memperlihatkan SMA-SMA yang lebih unggul dibandingkan dengan SMA lainnya, khususnya kalau yang diperbandingkan itu adalah nilai raport. Nilai raport itu sulit kan kalau membandingkan dari sekolah yang berbeda. Jadi memang masalah pengaruh alumni ini menjadi penting untuk mereka yang lewat jalur portofolio. Kalau jalur yang lain sebetulnya sih nggak ada gitu ya, berapa skornya kena potong atau enggak gitu. Apakah dipotongnya itu dipotong oleh kapasitas penerimaan atau dipotong oleh batas passing lulus gitu ya, passing grade. Kalau di UI nggak pernah kena passing grade karena yang mendaftar itu ya seperti tadi Dokter Kolis katakan nilainya sangat tinggi gitu. Jadi ya yang nggak terima di UI itu sebetulnya pinter banget juga gitu. Harus sadarnya begitu ya. Jadi jangan kecewa gitu karena memang persaingan untuk skor demikian. Nah, saya dulu nggak keterima di UI, Dok. Aduh. Saya nggak bisa jawab. Saya kebetulan diterima. Jadi mengenai sistem SMA zonasi ini, saya kira nanti pimpinan pun akan mempertimbangkannya karena pertimbangan skor-skor yang mempengaruhi peringkat di dalam SNMPTN itu pun sebetulnya lumayan dinamis. Bahkan di UI juga begitu. Saya yakin masukannya Dr. Septa ini juga sudah ada di tangan pimpinan. Yang kedua adalah mengenai biaya. Jadi kalau di UI sebetulnya kalau sudah diterima di UI, maka tidak boleh ada yang tidak bisa selesai karena biaya. Jadi sistem di UI itu memang sudah diatur sedemikian rupa mulai dari pemilihan kemampuan pembiayaan. Ini kalau kelas reguler ya, kemampuan pembiayaan kalau nggak salah bisa sampai saya lupa 0 apa 100.000 gitu ya. Jadi pilihannya itu bisa sangat rendah. Tapi juga kalau yang mampu ya dipersilahkan untuk bayar tinggi gitu. Nah kalau misalnya masalahnya adalah biaya hidup itu sebetulnya kalau di UI banyak sekali beasiswa maupun
donatur yang sudah siap untuk membiayai biaya hidup dari mahasiswa. Yang penting diterima dulu. Jadi kalau udah diterima sih sebetulnya kita berusaha supaya tidak ada masalah dalam pembiayaan. Kalau dari pemerintah kan sebetulnya juga ada yang namanya bidik misi ya, yang mungkin juga sudah bisa dimanfaatkan sejak pelajar masih di SMA. Begitu. Terima kasih Dr. Nani. Dr. Holis, menambahkan Dok? Ya, terima kasih. Jadi terkait dengan sistem zonasi yang saat ini diberlakukan pada saat penerimaan di SMA, setahu saya memang sudah menjadi isu di kalangan pimpinan universitas bagaimana kelanjutan dari program jalur undangan SNMPTN atau portofolio itu, karena tentunya itu akan mengubah peta kekuatan dari sekolah-sekolah dalam menghasilkan lulusan-lulusannya. Saya rasa nanti memang harus ada kajian ulang paling tidak untuk tahun depan, karena kalau yang tahun ini kan masih dulunya belum diterapkan zonasi yang tahun ini. Tapi tahun yang akan datang mungkin sudah mulai ada wilayah-wilayah yang sudah menerapkan zonasi, sehingga lulusan zonasi yang pertama kali mungkin yang akan berada tahun depan tentunya kalau mau berkeadilan ya harus dilakukan peninjauan ulang mekanisme penerimaan seperti itu gitu. Walaupun mungkin masih bisa dilakukan pendeteksi terhadap kemampuan-kemampuan akademis dari pesertanya. Terkait biaya, saya rasa di hampir semua fakultas kedokteran sudah ada mekanisme bidik misi dan sebagainya, sehingga saya lihat juga di Universitas Jember beberapa mahasiswa yang tidak mampu akhirnya bisa kita carikan donatur gitu yang memang beberapa biasanya sudah siap membantu, bahkan memberi tempat tinggal dan sebagainya itu ada juga. Jadi yang saya lihat di semua fakultas kedokteran terutama yang negeri itu bisa melakukan hal demikian. Di FK swasta itu juga ada beberapa yang memberikan beasiswa. Setidaknya saya pernah diminta salah satu fakultas kedokteran swasta yang ada di Jogja untuk melakukan membantu melakukan site visit rumah. Jadi kebetulan salah satu kandidat yang mendapat beasiswa itu alamatnya di Jember dari FK swasta tersebut. Terus saya kebetulan karena kenal dengan pimpinan fakultas kedokterannya, saya dimintai tolong untuk melakukan interview dengan orang tua, keluarga, dan memberikan mendokumentasi rumah dan sebagainya sebagai bahan pertimbangan untuk bisa diterima. Dan alhamdulillah yang waktu itu saya interview, itu yang salah satu yang diterima. Sekarang malah sudah lulus jadi dokter. Sudah lulus jadi dokter dan kembali ke Jember. Anak tersebut kembali ke Jember dan sempat saya sudah ketemu kemarin, jadi mengikuti program internship di Jember dan alhamdulillah. Jadi menurut saya yang penting keterima dulu adik-adik, dan sambil juga mencoba peluang-peluang pendaftar melalui beasiswa bidik misi dan sebagainya. Nanti kalau sudah diterima, hubungi di masing-masing institusi, saya rasa bisa akan membantu mencarikan jalan keluar bagaimana supaya bisa belajar dengan ini. Saya juga punya pengalaman tetangga saya di Banyuwangi, itu dulu ya dari kelompok tidak mampu, kemudian bisa diterima di FKUI, dan menurut saya orang tuanya nggak akan sanggup membiayai, tapi akhirnya selesai juga karena di FKUI waktu itu mendapat donatur dan sebagainya. Sekarang malah sudah spesialis anak, yang saya tahu begitu. Oke, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Dr. Holis.